Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tentang conditional sentence. Conditional sentence atau lebih kita kenal dengan if clause di sini adalah suatu kalimat yang digunakan untuk pengandaian. Ya, nah di sini yang pertama kita akan melihat types of conditional sentence. Jadi tipe conditional sentence. Yang pertama adalah type 1, future or possible. Yang kedua, type 2 atau present or imagine. Kemudian type 3, past atau impossible. Kemudian conditional sentence if clause misalnya kita atur secara keterangan waktunya, di situ type 1 future condition di situ adalah menjelaskan di mana kondisi yang mungkin yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Kemudian type 2 atau tipe yang kedua present condition, kondisi pada saat ini, biasanya berbentuk imagine atau imajinasi saja. Kemudian type 3 atau past condition itu impossible, yaitu sesuatu yang tidak mungkin. Impossible di situ. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, nah kita mulai dari type 1 atau future possible, kemungkinan yang akan datang. Itu adalah pola kalimatnya, yaitu subject plus will plus verb 1 atau verb dasar atau kata kerja bentuk pertama. Kemudian biasanya ada tanda koma, if plus subject plus verb 1 atau present tense. Nah, itu menggunakan rumus simple present tense. Nah, selain menggunakan will, untuk tipe yang pertama bisa juga menggunakan can, may, atau must. Nah, setelah can, may, atau must itu harus selalu diikuti kata kerja bentuk pertama. Nah, itu adalah modal auxiliaries. Must be followed by verb 1. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk contohnya di sini, Adi will see the concert if his father gives him some money. Adi akan nonton konser jika ayahnya memberi dia uang. Nah, di sini kemungkinan yang akan terjadi, gimana maksudnya? Means, ya kan? Nah, atau di sini bisa kita jadi kalimatnya itu if-nya ditaruh di setelah will-nya bisa, atau if-nya ditaruh di depan. Jadi ini tidak mengurangi maknanya. Maknanya tetap sama. For the example, if his father gives him some money, Adi will see the concert. Jadi jika ayahnya memberi dia uang, Adi akan nonton konser. Nah, means maksudnya gimana? It is possible for Adi to see the concert. Nah, mungkin bagi Adi untuk melihat konser. Syaratnya gimana? Jika ayahnya memberi dia uang. Seperti itu ya. Nah, untuk yang berikutnya, type 2 atau present imagine. Nah, di sini gimana pola kalimatnya? Nah, kalau yang tadi tipe pertama kita menggunakan will, nah tipe yang kedua kita menggunakan would. Yang pertama adalah subject plus would plus verb 1. Kemudian biasa di tanda penghubungnya menggunakan koma, if plus subject plus verb 2. Kalau yang tadi tipe pertama kita menggunakan simple present. Nah, sekarang yang tipe kedua ini kita menggunakan past tense, ya. Diingat-ingat. Nah, karena di sini kalimatnya dalam bentuk lampau. Selain menggunakan would, juga bisa menggunakan could atau might. Tapi tetap
harus diikuti kata kerja bentuk pertama. Oke, untuk lebih jelasnya coba kita lihat contohnya. Nah, gitu. If he were here, he would help me. Nah, ini maksudnya gimana? Jika dia telah berada di sini, dia akan telah membantu saya. Nah, ini ya. Atau kalimat yang lainnya, he would help me if he were here. Dia akan telah membantu saya jika dia telah berada di sini. Nah, di sini ya. Jadi, maksudnya gimana ini? Mean he is not here now. Jadi faktanya dia tidak berada di sini saat ini. Ya kan? Nah, kalau nggak berada di sini saat ini, berarti dia tidak membantu saya. Berarti kan bertentangan di situ. Ya. Oke, sekarang yang berikutnya tipe yang ketiga atau past impossible. Ya, untuk past impossible di sini untuk pola kalimatnya atau rumus yang digunakan yaitu subject plus would plus have plus verb 3. Ya. Kalau tadi yang tipe kedua hanya diikuti would, tapi kalau untuk tipe yang ketiga ini diikuti would have plus verb 3. Ya, koma biasanya penghubungnya itu if plus subject plus had plus verb 3 atau dalam pola kalimat rumus past perfect tense ya. Nah, selain menggunakan would bisa juga menggunakan could atau might. Oke, look at the example. Contohnya kita lihat. I would have got a better mark if I had studied harder. Nah, saya akan telah sudah mendapat nilai yang bagus jika saya telah sudah rajin belajar. Nah, di situ I sebagai subjeknya, would have, got itu adalah bentuk ketiga dari get. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk kalimat berikutnya adalah if I had studied harder. Ya, if I had studied harder, jika saya telah sudah rajin belajar. Mungkin bisa kalimat yang lainnya, if I had studied harder, I would have got a better mark. Nah, seperti ini sama. Jadi pola kalimatnya tetap akan sama maknanya antara yang atas dan yang bawah tadi. Oke. Nah, it means maksudnya gimana ini? Nah, I didn't study hard. Saya tidak rajin belajar. So, I got bad mark. Jadi faktanya saya tidak belajar. Saya tidak mendapat nilai yang jelek. Seperti itu. Ya kan? Jadi ini bisa digunakan sebagai untuk ungkapan penyesalan. Seperti itu ya. Ingat-ingat. Jadi pola kalimatnya dari mulai tipe ke-1, kedua, dan tipe ke-3. Untuk yang berikutnya. Nah, biar untuk lebih mudah nih ya, tadi kan secara pisah-pisah. Nah, sekarang kita untuk melihat if conditional sentence-nya, if clause-nya, kita mulai dari bandingkan mulai dari tipe ke-1, kedua, dan tipe ke-3. Nah, type 1 atau tipe pertama, if plus subject plus verb 1 plus subject plus will plus verb 1. Nah, kita lihat di sini. Kalau tipe yang kedua, if plus subject plus verb 2, subject plus would plus verb 1. Ya, type 3, if plus subject plus had plus verb 3, subject plus would plus have plus verb 3. Nah, kita coba analisa dari atas. Tipe ke-1 itu setelah if diikuti subject, diikuti kata kerja bentuk pertama. Baru subjek berikutnya menggunakan will diikuti kata kerja bentuk pertama. Nah, tipe yang kedua di sini if plus subjek diikuti kata kerja bentuk kedua. Diingat ya, diikuti kata kerja bentuk kedua. Nah, terus ini adalah untuk yang subjek
plus would plus verb 1. Nah, diingat verb 1 ya. Jadi harus diingat-ingat. Kemudian tipe yang ketiga di sini itu adalah if plus subject plus had plus verb 3. Subject plus would plus have plus verb 3. Nah, kalau kita tarik ke bawah lagi, if yang ketiga, tipe ketiga ada had plus verb ketiga. Nah, subjek lagi diikuti lagi would plus have plus verb ketiga. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang coba kita amati di sini. I will come to her party if she invites me. Ya, ini tipe keberapa? Tipe ke-1. Karena menggunakan will diikuti invites, ya kan? Seperti itu ya. Kemudian tipe yang kedua, I would come to her party if she invited. Nah, yang tadinya tipe pertama menggunakan will, sekarang menggunakan would, ya. Nah, yang tadinya invites berakhiran s, sekarang berubah menggunakan invited, ya kan? Nah, kenapa? Untuk kata kerja bentuk kedua. Tipe yang ketiga sekarang, I would have come to her party if she had invited me. Would have come itu adalah bentuk ketiga. Seperti itu, had invited, ya, seperti itu. Oke, jadi itu adalah pola-pola kalimat dalam conditional sentence baik tipe ke-1, tipe kedua maupun tipe yang ketiga. Oke, ini adalah satu lagi untuk latihannya. Di situ untuk contoh dari penggunaan conditional sentence tadi. Lanjutannya pembahasannya, I will come to her party if she invites me. Saya akan datang ke pestanya jika dia mengundang saya. Nah, di situ I may come to her party. Jika saya akan datang, mungkin akan datang ke pestanya jika dia mengundang saya. Jadi itu bisa dilihat pola gambarnya biasa berhayal seperti itu. Kemudian untuk tipe yang ketiga, I would come to her party if she invited me. Saya akan telah datang ke pestanya jika dia telah mengundang saya. I wish I am in the party now. Saya harap saya berada di pestanya saat ini. Berarti dia diundang nggak? Nah, itu berarti dia sedang tidak diundang, seperti itu. Kemudian tipe yang ketiga, I would have come to her party if she had invited me. Saya akan telah datang ke pestanya jika dia telah sudah mengundang saya. Nah, ya, I didn't come to the party. Saya telah tidak datang ke pestanya. Kenapa faktanya? Karena saya tidak diundang. Seperti itu ya. Mungkin itu saja ada penjelasan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.